Terima kasih Pak Budi Santoso selaku moderator. Izin saya share screen. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Bapak-Bapak Ibu semuanya, dan terima kasih telah mengundang kami dari Dirjen Bina Marga untuk menyampaikan sebagai keynote speaker, di mana apa yang disampaikan oleh Pak Budi tadi bahwa kami mohon maaf apabila Pak Dirjen yang tadinya berkenan untuk hadir, tetapi mendadak pagi ini harus mendampingi Pak Menteri untuk meresmikan tol di Balsam, di mana di Balikpapan Penajam ya, Balikpapan Samarinda. Jadi mohon maaf, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami. Izinkan kami untuk menyampaikan apa yang beliau hendak sampaikan pada pagi. Tapi ya mohon maaf Pak, tadi rencana yang menyampaikan Pak Dirjen, saya sebagai operatornya, karena yang membuat beberapa pointer ini adalah kami. Jadi sekarang saya rangkap semua yang menyampaikan saya, yang jadi asisten sorotnya saya. Izin ya Pak ya, apa-apa, yang penting apa yang kita lakukan mudah-mudahan bermanfaat untuk bangsa dan negara. Selamat pagi Bapak-Bapak semuanya, terutama pengurus HAGI yang kami hormati. Izinkan kami menyampaikan beberapa materi terkait di Direktorat Jenderal Bina Marga. Izin kami menyampaikan bahwa rencana strategis Bina Marga dapat kami sampaikan sebagai berikut, di mana sesuai dengan agenda pembangunan infrastruktur, sesuai rencana pembangunan jangka menengah negara, di mana strategi yang terkait di Bina Marga utamanya adalah di poin nomor 2, ada pembangunan jalan strategis, jalan tol, pendukung kawasan infrastruktur, akses simpul transportasi, kawasan 3T tertinggal, itu ya. Kemudian preservasi jalan nasional berupa peningkatan atau pelebaran jalan dan pemeliharaan jalan daerah. Di tempat kami dalam mencapai tersebut diharapkan kami sampai dengan 2024 RPJM kami bisa membangun jalan tol atau jalan baru itu sebesar 2.500 km. Kalau yang jalan nasional yang baru bisa, harapan kami targetnya adalah 3.000 km dan kemantapan jalan nasional mencapai 97%. Dan yang lebih penting lagi, kami juga memprogramkan mencapai waktu tempuh yang bisa mencapai 1,9 jam per kilometer. Dalam program prioritas kedua yang terkait dengan konektivitas tadi, utamanya kami juga memfokuskan pembangunan jalan tol Trans Sumatera, pembangunan jalan Trans Papua, lingkar terluar, pembangunan jalan trans, lingkar pulau terluar, dan tertinggal. 3T tadi yang saya sampaikan sebelumnya, dan mendukung terkait dengan sistem angkutan umum massal di perkotaan. Peta strategi dan target di Bina Marga 2020 pentahapannya adalah sebagai berikut. Dimulai dari tahun 2020 sampai dengan 2025
2024, di mana yang tadi target waktu tempuh, indeks konektivitas utamanya adalah waktu tempuh tadi diharapkan bisa mencapai 1,9 km per jam untuk mencapai tempuh sejauh 100 km. Nanti diharapkan di tahun 2024, yang mana saat sekarang di tahun 2021 itu 2 jam 18 menit. Yang mana tahun 2020 kemarin waktu tempuhnya adalah 2 jam 21 menit, nanti diharapkan di 2024 bisa mencapai 1,9 jam per 100 meter. Kemudian bertahap mulai dari tahun 2020 sampai 2024, aksesibilitas bisa mencapai 87,9%. Dan kemudian kondisi jalan bisa mencapai 2,5 di tahun 2004 dan saat ini baru mencapai 2,63. Rating kondisi ini semakin kecil, artinya semakin bagus. Kemudian dari sisi keselamatan jalan juga semakin kecil semakin bagus. Diharapkan nanti di tahun 2024 bisa mencapai rating kondisi di 2,83, yang saat ini masih 3,14. Ini adalah anggaran di Bina Marga, diharapkan nanti rencana kebutuhan kami programkan untuk Bina Marga itu 290 triliun. Tetapi ini harapan untuk mencapai target-target yang kami programkan tadi. Tetapi seperti kondisi sekarang, sudah 3 tahun ini kami anggaran berkurang karena kondisi COVID, di mana pemerintah memfokuskan anggaran untuk kesehatan masyarakat, keselamatan masyarakat, vaksin, dan lain sebagainya. Sehingga anggaran di kami, di Kementerian PU juga semuanya terfocusing. Artinya penghematan dari yang target semula. Ya, ini target rencana, tetapi nanti mudah-mudahan setelah COVID ini pertumbuhan ekonomi Indonesia akan meningkat drastis dan keuangan juga bagus, sehingga konektivitas yang kami harapkan di program sampai 2024 bisa tercapai. Khusus untuk yang jembatan, itu ada di poin 2 dan poin 3, itu adalah pendanaannya. Untuk preservasi itu adalah pemeliharaan, peningkatan itu 3 triliun, dan pembangunan jalan, ini jalan ya, yang jembatan yang nomor 5, mohon maaf, dari 2 dan nomor 5, pembangunan jembatan 30 triliun. Ini adalah target kinerja yang dengan budget 290, mohon maaf tadi mohon dikoreksi, besarnya bukan 190 tapi 290 triliun ya Pak. Ini adalah seperti berikut, target pembangunan jembatannya seperti itu, dan jembatan yang dibangun, demikian juga terkait flyover dan underpass-nya. Ini adalah contoh-contoh jembatan yang sudah dibangun, yang mana ini kebanyakan yang kami sampaikan adalah jembatan yang dinilai jembatan bentang panjang yang saat ini telah diselesaikan oleh pemerintah kita, diselesaikan juga oleh tenaga ahli kita, yaitu jembatan Teluk Kendari. Ini sudah operasional dan masyarakat senang dengan adanya konektivitas ini, sangat membantu perekonomian, dan juga selain konektivitas juga memperindah kota di Kota Kendari dengan adanya jembatan-jembatan yang seperti ini. Ini juga untuk mempercepat pelayanan transportasi, tadi juga untuk mengejar waktu tempuh,
Ini pembangunan jalan tol Petarani di Makassar, Sulawesi Selatan, ini juga sudah operasional. Kemudian ini becak kayu, sebagian sudah selesai, sudah operasional, sebagian proses penyelesaiannya. Kemudian yang bor, ini juga sudah selesai, sebagian masih ada, mungkin sudah selesai semua ini ya, yang bor ini, seksi 3 sudah selesai. Kemudian jembatan Ogan ini juga sudah selesai dan sudah beroperasi untuk jalan tol bagian daripada ruas tol di Sumatera. Jembatan Holtekam, ini juga jembatan khusus yang bentangnya cukup dinilai panjang, sehingga perlu perhatian dari ahli-ahli khusus, yang nanti kita jelaskan ahli-ahli yang terbentuk di dalam KKJTC. Ini adalah jembatan indah yang ada di lokasi terpinggir di Indonesia, yaitu di Jayapura. Nah, ini ada beberapa contoh pembangunan jembatan rencana baru. Ini jembatan Sambas Besar. Saat ini proses lelang. Kemarin, karena ini jembatan termasuk jembatan khusus juga, DD-nya sudah di-approve oleh anggota KKJTC, ya, sehingga sudah keluar sertifikasi dari Pak Menteri. Nah, saat ini proses lelang dan mudah-mudahan tahun ini sudah mulai pelaksanaan pekerjaannya. Muna Buton, saat ini penghubung kota Pulau Muna dan Pulau Buton di Sulawesi Tenggara. Ini juga masih tahap perencanaan yang masih dibahas di dalam anggota KKJTC. Dan jembatan Muna Buton nanti ini akan dilanjutkan lagi supaya lebih bernilai, konektivitasnya bernilai ekonomis. Nanti akan diprogramkan juga Muna ke Pulau Sulawesi. Ini posisinya di Sulawesi Tenggara. Kemudian ada juga jembatan Tanah Bumbu di Pulau Laut di Kalimantan Selatan. Ini juga masih tahap pembahasan dengan anggota KKJTC. Kemudian LRT Duku Atas, ini mungkin warga Jakarta sudah banyak yang tahu, pembangunannya sedang berjalan, tetapi walaupun demikian di dalam LRT Duku Atas ini walaupun belum selesai semua, bertahap untuk bagian-bagian tertentu jembatan yang bentangnya bentang khusus sudah desainnya sudah di-approve oleh KKJTC. Nanti diharapkan yang lainnya segera menyusul, yang secara kontinu panjangnya lebih dari 3 km, walaupun bentang pendek, tetapi panjangnya sampai 3 km juga harus dibahas dengan KKJT, dan sebelum dioperasionalkan nanti harapannya sudah diuji juga. Muara Gembong ini di Bekasi, ini kemarin membahas dengan anggota KKJTC, tetapi ini kayaknya ada permasalahan dan nanti kayaknya yang saya tahu ini belum selesai. Ini masih dalam pembahasan di anggota KKJTC. Terus Hamzah ini di Fahruji ini, Hamzah Fahruji ini jembatan ini di Kecamatan Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Ini juga jembatan ini sudah selesai, tetapi belum dapat sertifikat layak fungsi karena masih perlu perbaikan-perbaikan karena jembatan ini selesai dalam waktu lama, belum diuji dan belum dioperasionalkan. Nah, kemarin menghubungi kami untuk mau operasionalkan, untuk bisa dioperasionalkan kami harus melalui dibahas dengan ahli-ahli oleh jembatan. Kenapa kok seperti itu? Nanti akan kami jelaskan kemudian pengalaman dari Kutai Kertanegara, mana jembatan yang panjang itu roboh gara-gara ada miss dalam perbaikannya. Terima kasih. Kita lanjutkan. Ya, ini yang saya sampaikan kami tadi adalah KKJTC, Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan.
terowongan dan jembatan itu merupakan bagian daripada jalan. Ya, ini di mana sesuai dengan Permen PU 41 tahun 2015, Bapak Menteri mengeluarkan permen membentuk Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan. Awalnya bermula dari yang tadi saya sampaikan, jembatan Kutai Kertanegara yang roboh, di mana dengan robohnya jembatan itu banyak korban yang meninggal pada waktu perbaikan dan juga biaya untuk waktu membangun dan perbaikan kembali nilainya sangat tinggi. Sehingga Pak Menteri perlu mengeluarkan Permen PU 41 tahun 2015. Kenapa Pak Menteri mengeluarkan ini? Karena Pak Menteri adalah penanggung jawab infrastruktur di seluruh Indonesia. Saya berharap melalui HAKI ini dan anggotanya nanti apabila ini saya yakin ini peserta seminar ini kan seluruh Indonesia webinar ini. Saya berharap yang tidak hanya di Jawa, khususnya di Jakarta, nanti yang di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, apabila memenuhi jembatan yang masuk dalam kriteria di Permen PU 41 ini, mohon untuk dibahas ke KKJTJ yang disampaikan ke Dirjen Bina Marga selaku Ketua KKJTJ. Di mana KKJTJ ini adalah membantu Pak Menteri dalam penanganan keamanan jembatan dan terowongan jalan. Ini tujuan daripada KKJTJ. Mohon maaf. Ini mau saya nampak nggak ya? Oke. Kemudian tugas daripada KKJTC adalah melakukan kajian keamanan jembatan, kemudian melakukan inspeksi, memberikan rekomendasi Pak Menteri dalam bentuk pengujian desain dan persetujuan rekomendasi persetujuan layak fungsi. Jadi untuk jembatan-jembatan yang khusus tadi, nanti yang masuk dalam Permen 41 ini harus mendapat rekomendasi dari anggota KKJTJ. Nanti anggota KKJTJ kalau sudah menyetujui, Pak Menteri akan menerbitkan sertifikasi desain, kalau memang tahapnya tahap desain sebelum dikonstruksi. Saya berharap desain ini sudah selesai sebelum dikonstruksi. Harapannya Pak Menteri seperti itu. Untuk proyek-proyek KBBN semua akan dilaksanakan seperti itu. Sebelum ada persetujuan desain dari Pak Menteri untuk jembatan-jembatan yang khusus dan terowongan yang khusus, dana APBN, semua harus desain harus sudah disetujui dulu dan mendapat sertifikat dari Pak Menteri. Kemudian kalau yang sebelum operasional harus mendapatkan uji layak fungsi strukturnya. Karena jembatan ataupun terowongan sebelum dioperasionalkan, dimanfaatkan oleh pengguna jalan, itu harus diyakinkan bahwa struktur yang dibangun itu cukup aman. Sudah banyak jembatan yang sudah dilakukan uji persetujuan layak struktur, banyak yang lolos, tetapi ada beberapa juga yang tidak lolos. Yang tidak lolos ini biasanya dilakukan pembatasan beban dan lain sebagainya. Nggak bisa ya? Halo? Ya, pointernya sudah nampak, Pak. Iya, tapi nggak bisa gerak ya. Kenapa itu? Sam, tolong bantu Sam. Dimatiin dulu, Pak. Apa namanya? Bapak kan milih itu kan. Itu dimatiin dulu. Ya, announce-nya itu dimatiin dulu, baru bisa jalan, Pak. Iya. Terima kasih Pak Budi. Ya, oke. Untuk selanjutnya, ini adalah anggota KKJTJ, totalnya ada 60 orang, berdasarkan keputusan Menteri yang terakhir, tahun 2009,
2019 nomor 1003, di mana instansi yang terlibat kami, yaitu ketuanya nanti ketuanya adalah Pak Dirjen, kemudian wakilnya Direktur Jembatan, wakilnya sekretarisnya adalah dari Kepala Balai Jembatan Khusus dan Terowongan, tapi karena perubahan struktur organisasi namanya menjadi Kepala Balai Struktur Jembatan. Juga kemarin struktur organisasi yang lama ada Subdirektorat Teknik Terowongan dan Jembatan Khusus, ini sekarang struktur organisasi baru ini sudah nggak ada, tetapi ini mudah-mudahan ke depan akan segera ada update lagi. Terus kemudian dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan, Pusjatan, ini pun juga sekarang sudah tidak ada, mudah-mudahan nanti ke depan akan segera ada pembaruan. Kemudian yang terakhir adalah dari Pusat Penelitian Pengembangan Sumber Daya Air, karena dari beberapa jembatan yang terkait adalah sumber daya air. Tetapi ini adalah orang-orang dari Kementerian PU, Pak. Tapi anggota KKJT sebagian besar adalah tenaga ahli yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Tetapi sebagian besar tim inti dari KKJTJ adalah juga anggota HAKI. Jadi berbanggalah semua anggota HAKI bahwa di anggota HAKI itu beberapa ahlinya masuk di dalam KKJTJ. Dan mereka baik semua, semua, dan dipercaya oleh Pak Menteri dan juga Pak Dirjen. Ini lingkup apa saja sih yang jembatan atau terowongan yang perlu dibawa ke KKJTJ. Saya berharap ini anggota HAKI bisa membantu juga untuk membawa diskusi tahap desain sebelum operasional untuk dibahas dengan KKJTJ. Ya, ini pertama adalah jembatan yang mempunyai bentang satu span-nya lebih dari 100 meter, mau simple beam maupun continuous. Itu baiknya bawa ke KKJTJ. Yang kedua, bentuk arch bridge, bentang minimum adalah 60 meter, kemudian yang berupa kabel stay, kemudian berbentuk suspension bridge, ini tidak ada batasan bentang, karena ini termasuk teknologi khusus. Kemudian yang ini tadi yang saya sampaikan untuk panjang bentang walaupun simple beam tapi panjangnya mencapai 3 kilo atau berupa pile slab, itu juga sebaiknya didiskusikan dengan ahli-ahli kita, yang mana ahli-ahli HAKI juga yang ada di KKJTJ. Kemudian ini adalah jembatan yang tinggi pilarnya mencapai lebih dari 60 meter, seperti yang kemarin yang ramai sempat viral adalah jembatan Cisomang. Itu menjadi terkait dengan solusi dan perencanaan penyelesaian, kita libatkan bapak-bapak anggota KKJTJ juga. Kemudian kalau ada jembatan yang tinggi kompleksitas strukturnya, teknologi baru juga sebaiknya dibahas kepada anggota KKJTJ. Demikian juga kalau terowongan ini lebih dari 200 meter, menggunakan jacking ataupun yang dinilai kompleks, new teknologi, dan mempunyai nilai strategik yang tinggi. Itu semua ini adalah beberapa poin terkait beberapa jembatan yang sebaiknya dibawa ke dibahas oleh KKJTJ, yang mana nanti kalau KKJTJ sudah membahas dan bapak-bapak di KKJTJ akan bapak-bapak KKJTJ ini memberikan rekomendasi kepada Pak Menteri, dan Pak Menteri mengeluarkan suatu legal bahwa desainnya sudah bisa dilaksanakan atau layak untuk dilaksanakan, dan kalau uji beban tadi layak fungsi, statement dari Pak Menteri adalah bahwa jembatan ini sudah layak untuk operasional. Yang mana
saat ini kata-katanya adalah sertifikat dari Pak Menteri. Padahal itu hanya statement bahwa itu adalah menyatakan bahwa ini sudah dibahas oleh para ahli, bahwa jembatan ini sudah diperiksa dan sangat layak untuk dioperasionalkan atau desainnya sudah bisa diterima. Total jembatan dan terowongan yang sifatnya khusus yang dibahas oleh KKJTC tadi itu total saat ini ada 222. Ini yang tercatat, yang termonitor oleh KKJTC dan sekretariatnya. Mudah-mudahan kalau ada jembatan khusus di tempatnya, mohon dicek, ya, mohon dicek. Kami di Balai Jembatan Struktur ini sudah ada websitenya. Jadi diharapkan dengan adanya website ini bisa saling memberi informasi. Bapak juga bisa mendapat informasi, kami pun juga bisa dapat informasi dari masukan-masukan dari seluruh warga Indonesia. Kalau ada jembatan-jembatan khusus, mohon sampaikan juga ke website kami di Balai Struktur Jembatan. Di mana ini ada beberapa jembatan terowongan yang di bawah BUJT, Kementerian Perhubungan, terus ada yang jalan nasional, ada yang Pemda, ada 3 owner di sini. Ini adalah bentuk-bentuk dari 222 itu ada yang bentang lebih dari 100, ada bentuk kabel stay, ada yang pelengkung, ada yang struktur khusus, ada yang terowongan lebih dari 200 meter, yang juga pilarnya lebih dari 40 meter, dan ada juga yang panjangnya lebih dari 3 kilo. Kami tampilkan dalam bentuk grafik seperti ini. Ini adalah jembatan yang di bawah otoritas Kementerian PUPR yang didanai oleh APBN. Selain itu adalah yang dari tol, perhubungan, dan pemerintah daerah. Ini pemeriksaan saat operasional. Ya, ini hal yang dioperasionalkan. Jadi kalau ada jembatan yang masuk dalam lingkup tadi Permen PU 41, pengelola harus membuat laporan selama 1 tahun sekali, disampaikan pada KKJTC, dalam hal ini melalui sekretariatnya ada di Balai Struktur Jembatan, posisinya ada di Bandung. Nanti di situ akan dibahas di dalam KKJTC, kalau kondisinya baik, ya oke, artinya KKJTC menilai jembatan itu masih aman, tidak perlu tindak lanjut. Tetapi kalau dari laporan itu, dari kajian, dari laporan yang ada kemudian dikaji oleh KKJTC perlu peninjauan atau perlu rekomendasi yang lebih khusus lagi, akan ada pendetailan yang lebih lagi. Ini adalah yang tadi tindak lanjut tadi, langkah-langkah yang dilakukan oleh KKJTC, di mana KKJTC bisa menginspeksi terhadap tahap desain, tahap pelaksanaan konstruksi, kemudian yang tadi tindak lanjut dari laporan tahunan maupun dari laporan khusus. Laporan tadi adalah yang tadi saya sampaikan sebelumnya, ini adalah laporan yang dibuat oleh pengelola. Nah, itu dibuat secara periodik, selama 1 tahun sekali, dan itu akan di-follow up oleh anggota KKJTC. Tetapi ada juga yang khusus, mungkin viral, mungkin disampaikan oleh masyarakat, itu juga KKJTC bisa turun untuk mengecek dan sebagainya. Ini tantangan adalah hal yang baru terkait dengan PLBN. Ada juga nanti yang pilarnya cuma 1, fondasi pilar 1, yang ini lagi ramai dibahas di anggota KKJT. Dalam hal ini salah satu alternatif pada waktu pembahasan jembatan yang dalam waktu dekat akan dibangun, yaitu jembatan Batam Bintan. Ini keuntungan, yaitu harapannya keuntungan dari PLBN tadi, yaitu kemudahan instruksi, biaya lebih murah, artinya hambatan air di sungai itu menjadi lebih kecil atau di laut.
Nah, ini terkait tantangan gempa, bagaimana kita di negara kita ini adalah daerah yang rawan gempa, di bawah Jepang mungkin ya. Ini ada satu kondisi bagian dari peralatan jembatan yang bisa dimanfaatkan untuk mengantisipasi atau mereduce beban gempa ke fondasi. Ini adalah peta gempa bumi yang kita punyai. Ya, kok lemot ya? Ini juga masih peta gempa juga. Ini adalah bentuk LRB bisa mereduce beban gempa, di mana ada LRB yang rubber bearing pakai lead, ada yang juga berbentuk pendulum. Ini sudah dilakukan, diaplikasikan di Haltekam. Ada juga ini prospek ke depan juga kita ketahui bahwa jembatan kita itu sudah banyak, makanya ada peluang-peluang juga terkait tenaga ahli maupun yang bergerak bidang fisik, kontraktor seperti itu, mungkin dari anggota HAKI adalah terkait dengan retrofitting daripada jembatan, perbaikan pada jembatan. Ini adalah beberapa struktur jembatan yang perlu nanti di retrofitting. Yang saat ini dibahas adalah jembatan tol yang ada di Cawang Tanjung Priok ini lagi pembahasan juga dengan anggota KKJTC untuk penggantian rubber bearing-nya. Yang mana tadi Pak Derajat juga mengomentari terkait kondisi gempa yang kondisinya kalau Pak Derajat bilang 70% itu di bawah antisipasi dari beban gempa yang ada. Ini makanya ini jembatan tol di antara Cawang Tanjung Priok ini adalah yang tadinya pakai rubber bearing biasa akan digunakan pakai LRB. Ini adalah penjelasan terkait performa fondasi terkait dengan beban gempa yang ada. Nah, ini saya berharap juga dari anggota HAKI untuk mensupport program pemerintah, yaitu untuk menggunakan produk dalam negeri. Pak Presiden juga Pak Menteri sudah mewajibkan menggunakan produk dalam negeri di dalam paket-paket yang ada di APBN, dengan pendanaan APBN. Sekalian Pak Menteri juga sampai mengingatkan pada kami bahwa harganya pun sekalipun lebih mahal daripada yang ada di luar, gunakan produk dalam negeri. Karena apa? Tujuannya adalah untuk negara kita ini supaya maju. Kalau membeli dari produk dalam negeri, satu akan ada improvement ke depannya dengan kita ini yang terlibat di HAKI ini, yang ahli-ahli konstruksi ini, improvement ke depan. Dalam proses produksinya juga akan melibatkan tenaga kerja yang ada di Indonesia sehingga bisa untuk menjadi kemakmuran di negeri Indonesia kita. Sehingga harapan dari kita semua nanti di tahun emas negara kita, di tahun 2040-an, kita sudah diharapkan menjadi 4 negara besar di dunia. Ini contoh-contoh yang sudah ada diproduksi terkait dengan beberapa elemen jembatan, yaitu LRB, ini adalah produksi Bukaka, sudah ada produksinya. Jadi nanti kalau Bapak-Bapak merencanakan jembatan, sebaiknya gunakan produk-produk dalam negeri supaya negara kita akan maju. Ini tadi Bukaka, ada juga Magdatama, ini juga sudah memproduksi LRB juga. Ini Bukaka dan Magdatama ini sudah 100% produk dalam negeri. Dan bahkan yang Magdatama ini alat ujinya pun juga sudah ada. Dan yang ketiga adalah Fresinet, walaupun
belum 100% produk dalam negeri, tetapi Presiden ini merintis untuk lebih bisa 100% produk dalam negeri. Di sini LED-nya dan rubbernya masih import, tetapi pengerjaannya semua sudah ada di Tangerang. Jadi paling tidak tenaga kerjanya sudah melibatkan tenaga kerja kita, sehingga bisa bernilai pada masyarakat kita di Indonesia untuk kemajuan nanti secara keseluruhan Indonesia. Ini juga pot bearing. Mahdatama ini juga sudah memproduksi mechanical bearing, ya, bearing. Nah, ini pabriknya di Tangerang. Ya, produk dia sudah diaplikasikan di Jembatan Alala yang sudah selesai dan dalam waktu dekat akan diresmikan. Mungkin pada saat 17 Agustus akan diresmikan Jembatan Alala ini di Banjarmasin, ya. Kemudian flyover Padalarang juga sudah menggunakan mechanical produksi Mahdatama. Terkait dengan wire, ini juga sudah ada, ini di Indonesia, mungkin Bapak-Bapak belum tahu, tapi kita sudah punya, Pak. Kami sudah mengawali wire ini kami gunakan untuk jembatan gantung. Untuk pejalan kaki, kami sudah menggunakan wire ini sebagai jembatan digunakan di jembatan gantung yang kami bangun di Kementerian PUPR untuk masyarakat yang membutuhkan di pedalaman. Nah, ini kami berharap kontribusi daripada asosiasi profesional seperti HAKI ini yang sudah bernama, yang sudah lama, ini kami berharap bisa melalui yang ada di anggota KKJTJ maupun yang lain, mungkin ya, bisa membantu kami berkontribusi dalam membuat norma standar dan manual atau SNI juga, sehingga struktur jembatan ke depan bisa menjadi lebih baik lagi. Kemudian ini yang tadi asosiasi pemiliki SKA yang dikeluarkan oleh BCA, tadi kami sampaikan apa yang disampaikan oleh Pak Derajat tadi, bahwa HAKI ini sudah punya LSP ya, yang mengeluarkan sertifikasi keahlian. Nah, ini mohon bisa membantu melalui sertifikasi ini mencetak tenaga ahli yang capable, yang bisa dipertanggungjawabkan, yang bisa bernilai, yang bisa membuat Indonesia nanti ke depan menjadi lebih maju lagi. Kemudian ya mengadakan seperti ini, webinar, pelatihan, seminar, yang tak kalah penting adalah membuat buku. Sekarang ini juga sudah ada sarana untuk penyampaian informasi, bisa lewat YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Kita manfaatkan semua sarana teknologi untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Nah, terakhir, apa yang saya sampaikan tadi adalah yang terkait lagi adalah jembatan khusus, ya, dan mungkin jembatan yang ada di Indonesia ini masuk program strategis di Bina Marga. Kemudian tantangan pembangunan jembatan ke depan masih panjang, mulai dari desain, terus kemudian strukturnya harus siap, nanti kalau sudah selesai harus siap layak fungsi. Demikian juga harus dipastikan kita ini tidak hanya bisa membangun, selama ini bagian dari penilaian yang kurang baik di kita adalah kita ini pandai membangun. Ahli-ahli kita ini sudah bangun, tetapi kita dinilai masih abai dalam operasional maupun maintenance. Ada beberapa jembatan, mohon maaf, ini saya sampaikan karena ini di forum tenaga ahli, mungkin ada miss juga dalam perencanaan sebelumnya, seperti jembatan Kendari tadi, performanya bagus, Pak, tetapi belum mengantisipasi maintenance dengan baik. Apa itu? Nggak perlu saya sampaikan di sini, tetapi ada hal-hal yang seperti itu adalah satu contohnya. Kemudian KKJTJ membantu dalam kegiatan untuk mendukung keamanan jembatan khusus dan terowongan. Terima kasih. Sebagian besar atau tim inti dari KKJTJ ini adalah
anggota daripada HAKI, termasuk tadi usulan pengganti Pak Iswandi, Pak Probo, semuanya masuk di dalam anggota KKJTJ. Jadi bertanggalah anggota HAKI ini kalau mempunyai ahli-ahli yang capable, kompeten, yang dipercaya Pak Menteri juga, sehingga dimasukkan di dalam anggota KKJTJ. Saya berharap HAKI ini dapat mendukung pemerintah dalam penggunaan produksi dalam negeri dan dalam komponen jembatan yang diperlukan. Harapan kami, perencana, pelaksana yang menjadi anggota HAKI, mari kita bersama-sama gunakan produk dalam negeri. Kalau tidak kita sendiri yang menggunakan, siapa lagi yang akan menggunakan? Makanya, mari kita bersama-sama gunakan produk dalam negeri. Yang terakhir adalah kami berharap peran serta asosiasi profesi ini dapat mendukung pembangunan infrastruktur jembatan di Indonesia dan juga terowongan. Begitu saya sampaikan, sekali lagi saya sampaikan, saya ucapkan selamat ulang tahun HAKI yang ke-50 ya Pak, tadi ya. Semoga HAKI ke depan menjadi tambah sukses, tambah jaya, dicintai oleh ahli-ahli struktur se-Indonesia. Sekian, terima kasih, mohon maaf apabila ada salah dan khilaf kami. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur, terima kasih Pak Dirjen. Terima kasih atas waktunya pemaparannya Pak Yuda. Ini waktu masih tersisa 15 menit lagi, maka 15 menit lagi akan kita gunakan untuk tanya jawab ke Bapak selaku Direktur Jembatan yang mewakili Pak Dirjen. Tapi untuk sebelum saya lempar ke peserta webinar ini, kami akan tanya ke Pak, mengawali pertanyaan atau untuk memancing pertanyaan ke Pak ke Pak Direktur Jembatan. Satu pertanyaan Pak Direktur, yaitu mengenai apabila jembatan itu sudah memenuhi syarat untuk masuk ke KKJT. Namun faktanya di lapangan masih banyak jembatan yang memenuhi persyaratan tetapi tidak melaporkan, Pak. Itu kira-kira adakah punishment atau semacam peringatan kepada pemilik proyek tersebut, Pak? Gitu. Sebagai contoh tadi jembatan Barus itu, Pak, itu kan sudah lama pengujiannya masih berlangsung, belum berlangsung. Terus kemudian kedua, Pak, mengenai satu-satu aja Pak Budi, saya ini punya penyakit pelupa Pak Budi. Satu dibahas saja ya. Boleh Pak. Oke, jadi tadi sudah kami sampaikan ada Permen PU nomor 41 2015. Artinya Pak Menteri ini sudah menyediakan wadah untuk membantu semua pihak stakeholder, dalam hal ini yang tadi disampaikan oleh Pak Budi itu, di Aceh itu, Jembatan Barus, sudah jadi, tetapi mungkin desainnya melibatkan tenaga ahli juga, mungkin Pak Budi terlibat juga di situ, saya nggak tahu, tetapi tidak lapor ke KKJTJ, ya mestinya mereka merasa rugi, karena Pak Menteri sudah menyiapkan tenaga ahli, yang mana bisa membantu mereka untuk menjamin keamanan jembatan itu bisa terwujud. Kalau tidak masuk ke anggota KKJT, tidak diinformasikan ke KKJTJ, ya mereka mau bayar lagi sendiri untuk membiayai, untuk memaintain jembatan itu. Kita sudah ada ahli-ahli yang luar biasa se-Indonesia, ini dibentuk oleh Pak Menteri. Kenapa nggak dimanfaatkan? Nah, makanya melalui wadah HAKI ini, nanti kalau ada di daerah, menjumpai jembatan-jembatan sekiranya belum masuk KKJTJ, tolong sampaikan pada kami. Nanti untuk kita pantau, kemudian kita masukkan jembatan di dalam KKJTJ.
KKJTJ ini belum sempurna juga Bapak-Bapak semuanya, tapi berharap nanti ke depan juga akan lebih sempurna lagi, mengupdate diri, mudah-mudahan ke depan juga lebih baik lagi. Sementara itu jawaban kami Pak Budi untuk yang pertanyaan pertama Pak Budi. Terima kasih. Terima kasih Pak Yuda. Ini sambil menunggu menunggu pertanyaan di Q&A, terus kemudian ini belum ada pertanyaan, jadi kalau ini sambil menunggu waktu, saya bertanya lagi ke Pak Yuda sampai nanti munculnya pertanyaan dari peserta webinar. Kelihatan ada kok pertanyaan di itu Pak, di Ya, Q&A di ada beberapa sudah pertanyaan. ada, Pak. Sudah ada dua. Yang di mana Bapak? Di atas ya? Q&A Pak, di Q&A Pak. Iya, sudah kita baca. Ada 1, 2, 3 pertanyaan malah. Setuju. Ini pengguna yang paling bawah itu penggunaan software Sunpro itu, Bapak? Bukan. Itu chat, Pak. Di Q&A, Pak. Oh ya, mohon maaf. Ini salah. Saya salah pencet. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Anin Hudaya ya. Pembangunan infrastruktur yang sedang dan akan dibangun dengan masif tersebar seluruh Indonesia. Yang ditanyakan adalah kesiapan pemerintah menyiapkan tenaga ahli, jalan dan jembatan dalam desain, pelaksanaan dan pemeliharaan, mengingat saat ini yang seperti tidak atau belum ada program S2 khusus untuk bidang tersebut. Monggo Pak Yuda. Ini ada kaitannya mempersiapkan tenaga ahli untuk di dalam jalan dan jembatan, Pak Direktur. Terima kasih Pak Anin Hudaya. Di Kementerian PU, Pak, sebetulnya ada program S2. Sementara ini memang sebagian besar yang mengikuti adalah warga atau generasi muda di PUPR. Tetapi mestinya itu tidak hanya terbatas di untuk Kementerian PUPR. Nah, itu bisa untuk umum juga, yang diantaranya adalah terkait jembatan ada di ITB, kemudian ada di UGM, gitu kan, di ITS kalau nggak salah ada juga. Itu sudah ada Pak program-program S2 secara khusus yang aplikasi yang langsung teori, dan nanti sebelum lulus sudah harus dipekerjakan di jembatan yang yang ongoing, sedang berjalan. Jadi beliau atau yang masuk program S2 ini bisa lebih mengenal realita kondisi fisiknya. Itu kalau program terkait pendidikan ya, program S2. Tetapi kalau program pendidikan mungkin ya nggak banyak ya yang dampaknya untuk agar infrastruktur di Indonesia menjadi lebih maju lagi. Tetapi berharap kami melalui wadah himpunan seperti HK ini bisa menciptakan tenaga ahli yang capable untuk jalan dan jembatan, sehingga ke depan jalan dan jembatan ini menjadi lebih baik lagi. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Derajat, HK ini sudah punya LSP. LSP ini adalah program dari LPJK yang baru. Pemerintah sudah mengupdate ya, mengganti LPJK yang lama menjadi LPJK yang baru. Mudah-mudahan dengan LPJK yang baru dengan ahli-ahli yang ada di LPJK ini, mudah-mudahan ke depan terkait sertifikasi dan maupun tenaga ahli konstruksi yang ada di Indonesia bisa menjadi lebih baik lagi, lebih luas lagi, lebih banyak lagi, sehingga Indonesia bisa lebih maju lagi. Gitu Pak Budi. Baik Pak, ini pertanyaan. Pak Budi boleh ikut nambah Pak Budi? Baik Bapak. Pak Dir, mohon maaf Pak, ini salah satu yang sudah kami sampaikan tadi. Salah satu kendala kami adalah finansial, Pak. Jadi apakah dalam hal ini PUPR bisa menyediakan dana kepada asosiasi-asosiasi profesi untuk program-program pelatihan yang bisa membantu kita untuk menyelenggarakannya dengan lebih rutin dan lebih baik, Pak. Karena sekarang ini kalau kita mengadakan webinar misalnya, walaupun biayanya hanya 100.000 per hari, Pak, sangat sedikit yang ikut, Pak. Nah, ini barangkali akan perlu dikaitkan dengan kemungkinan persyaratan sertifikat dan lain-lain, ya memang kita perlu kerjasama.
Di lain hal lagi, barangkali kalau boleh diusulkan melalui Pak Dirjen kepada Pak Menteri, agar bisa dilakukan dialog antara kementerian, Pak. Karena Kementerian Pendidikan sekarang ini secara tidak langsung masih mengikuti, saya sampaikan secara tidak langsung karena sudah tadi ada beberapa yang tidak, yaitu mengikuti kebijakan lama, yaitu seluruh universitas di Indonesia kurikulumnya satu, sama. Nah ini kita harus mulai beralih dengan kebijakan Center of Excellence, Pak. Nah, dengan Center of Excellence nanti akan kita ketahui atau kita pusatkan, pemerintah dibantu dengan para ahli yang ada di kampus dan di asosiasi, ada beberapa universitas yang melakukan kegiatan-kegiatan khusus, misalnya jembatan ada di mana, bagian, nah itu mulai itu, Pak. Jadi barangkali ini mulai diintrodusir minimal antar kementerian dulu, kemudian dibantu kita, sehingga dengan demikian bisa terbentuk yang apa yang Bapak sampaikan tadi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Derajat. Pak Derajat ini kan anggota KKJTJ, sering ketemu kami, yang dibicarakan juga sering seperti ini. Mungkin ini berharap bisa didengar oleh banyak orang ya. Jadi sementara ini kami sudah di Kementerian PUPR sudah memprogramkan, Pak, untuk mewujudkan itu, tetapi mungkin belum mencapai target seperti yang Bapak harapkan. Seperti di Bina Konstruksi, ini ada pelatihan-pelatihan gratis, Pak. Di situ pelatihan untuk menjadi, mungkin ya, ini masih level bawah, level tukang ya, tadi yang terkait dengan menjadi tukang batu yang baik, itu ada trainingnya, Pak, khusus, dan itu gratis. Kemudian ada operator, eskavator, itu ada, banyak, Pak, dan itu ada di Bina Konstruksi, Pak Derajat. Tapi untuk yang level engineer ini, mungkin belum, Pak Derajat, mudah-mudahan kami catat, nanti kami sampaikan ke Pak Dirjen. Tetapi informal, karena Pak Derajat sudah menanyakan berkali-kali ini kepada saya, kami punya teman-teman di Bina Konstruksi dan sudah saya sampaikan sebetulnya, Pak, tapi belum matching aja sehingga belum ada tindak lanjutnya yang kelihatan, Pak Derajat. Kami catat, Pak. Saya juga berharap dari HAKI ini, Pak, tadi memang ada keluhan dari Pak Derajat, karena ya bagaimana anggota ini belum bisa membayar iuran keanggotanya yang konsekuen, sesuai kewajibannya. Ya, kami berharap, kami sekarang ini dituntut inovasi, Pak, inovasi seperti yang saya sampaikan juga, dengan adanya pemotongan-pemotongan biaya, kami ini dituntut untuk inovasi, Pak, inovasi untuk hal-hal yang bisa mewujudkan target, tetapi dengan dana yang sangat terbatas. Kemudian saya berharap yang terkait keterbatasan dana di HAKI, mungkin improvement dalam bentuk pembuatan buku, pembuatan apalagi yang kira-kira bermanfaat dan berdampak langsung dan bisa monitor terkait dengan pembiayaan yang bisa mendukung di HAKI. Kami catat, Pak, intinya, Pak, nanti saya belum tahu bentuknya seperti apa, tetapi ini lebih kompeten di Bina Konstruksi, Pak, bukan di Bina Marga, karena Bina Marga pengguna, Pak, yang meng-create ini terkait dengan sertifikasi juga itu ada di Bina Konstruksi. Sebetulnya pertanyaan-pertanyaan Bapak, harapan Bapak supaya tenaga engineer Indonesia Maju itu sudah dibahas juga di DPR. Pada waktu RDP dengan DPR, itu yang merespon adalah di Bina Konstruksi, Pak. Termasuk lelang-lelang juga, permasalahan lelang-lelang juga itu juga disoroti oleh DPR, dan update di Bina Konstruksi sudah berjalan. Training-training tadi untuk mengimprove tenaga konstruksi di Indonesia juga di Bina Konstruksi. Halo, kok hilang? Halo, kok hilang? Pak Yuda lagi suaranya putus, Bapak. Wah, ini yang saya takutkan. Udah ada, Pak Budi. Nah, sekarang sudah ada, Saudara. Ya, seperti tadi, Pak, saya berharap, Pak Iswandi, saya berharap tadi menggunakan komputer yang pakai linknya PUPR, tetapi tadi nggak nyantol. Akhirnya saya pakai komputer saya ini nyantol, ya sudah, yang saya pakai komputer saya, internet ya, yang umum, Pak, pakai internet saya.
Sehingga ya ini konsekuensinya seperti ini, putus-putus saya yang saya khawatirkan tadi seperti itu. Tapi nggak apa-apa karena ini udah nyambung lagi ya. Seperti itu Pak Derajat, pertanyaan Bapak kami catat, mudah-mudahan segera ada follow up ke depan. Terima kasih Pak. Bapak harapkan. Oke, Mohon juga saya, catatan yang untuk antar menteri tadi Pak, bisa disampaikan Pak, terima kasih. Di pendidikan, Kementerian Pendidikan juga ya Pak ya. Ya itu untuk kerja, dialog Pak antar kementerian Pak. Baik Pak, mestinya Pak Derajat kalau boleh saya usul Pak, wadahnya Pak, kita ini kadang tidak Pak, yang mau jembatani sementeri ini mestinya di Kementerian Markes Pak. Kalau ada Kementerian Markes itu mengadakan, beberapa kementerian itu terlibat di situ dan itu anunya cepat. Kami akan coba sampaikan juga, tetapi kalau Markes ini targetnya adalah program pemerintah, program presiden agar bisa terwujud. Untuk mewujudkan itu beberapa instansi yang terkait dirapatkan bareng, dibahas bareng, targetnya seperti apa, dan itu dimonitor oleh Pak Luhut sendiri. Dan kalau ada kesulitan Pak Luhut kadang-kadang timbul antar menteri Pak. Nah, ya itu tetapi Pak, maksud saya peningkatan dari yang ini, mohon maaf Bapak justru malah lewat haki Pak. Bapak bisa ngundang dari Kementerian PU, Bapak ngundang dari Medan. Mohon maaf Pak, barangkali perlu arahan dari Bapak Pak, atau dari Kementerian PU Pak, gimana caranya? Karena seperti saya sampaikan, kebijakan Center of Excellence tadi belum diadop sama sekali Pak. Gitu ya Pak itu, ya. Itu penting banget untuk negara yang pengen maju harus ada Center of Excellence Pak. Itu Pak. Ya, baik Pak, nanti kita Pak ya, Bapak kan KKJTC, nanti kita detailkan lagi Pak ya. Oh baik Pak, tolong kami Haki dibantu ya Pak ya, agar kami dikasih arah gitu loh. Karena kalau kami nabrak-nabrak Pulau Nuwun sendiri itu kadang-kadang belum apa-apa, belum sampai pintu sudah ditolak gitu Pak. Ya harus Pak, harus ada jalannya Pak, memang perlu ya, personal in-charge-nya Pak. Betul Pak. Terima kasih Pak. Oke, Pak Baik, Budi. Pak Yuda, ini kita kurang 1 menit, mungkin tinggal 1 pertanyaan lagi ya Pak. Tapi pertanyaan lain itu sudah kami copy. Nanti bagaimana menjawab yang belum terjawab. Ini tinggal 1 pertanyaan Pak, waktunya, yaitu terkait monitoring Pak. Ini terkait monitoring ditanyain oleh Pak Alvin dari Waskita. Monitoring jembatan yang sudah ada ini, monitoring berkala, terus alatnya apa saja. Itu kedua, terkait pengelolaan jembatan dalam masa operasional, itu dashboard monitoring itu dilengkapin atau monitornya seperti landutan atau bagaimana Pak. Terus kemudian ini terkait jembatan Teluk Kendari ya, yang sekarang masih review. Nah ini kendalanya apa, kok belum tuntas gitu loh. Singkatnya begitu Bapak, yang Balikpapan Panajam. Sekian Pak. Gitu. Ya, ini pertanyaan ketiga dari Pak Alvin ya. Subjo Nugroho Askita ini. Pak Alvin, sebetulnya di permen tadi sudah disebutkan Bapak harus berkewajiban, kalau jembatan khusus ya Pak ya, itu harus membuat monitoring jembatan yang Bapak punyai. Nah, kalau Bapak tidak tahu, Bapak bisa meng-hire ahli-ahli, Pak. Ahli-ahli, dari situ nanti alatnya seperti apa. Nah, nanti buat laporan, Pak. Laporan Bapak kirim ke KKJTC. Nanti kalau KKJTC yang laporan tiap tahun tadi, Pak, kalau jembatan sudah operasional, Pak KKJTC akan Mohon maaf Pak Yuda, suaranya putus. Putus lagi ya? Putus lagi. Oke. Kita tunggu sebentar Pak untuk closing-nya. Ya, enggak. Putus lagi. Ya, barusan putus Pak. Ya. Belum nyambung lagi Pak Budi. Sudah Pak. Pak Yuda menjawab 1 menit. Itu yang saya khawatirkan tadi menggunakan ini. Mohon maaf ya kalau tidak optimal. Ya dashboard Pak, Bapak juga kalau Pak Alvin ini wakil dari Waskita, Bapak coba kontak teman-teman Waskita yang sering berkoordinasi dengan KKJTC atau di Balai Struktur Jembatan.
Itu ada semua Bapak bisa menanyakan di sana. Ini dalam tahap pembuatan program website terkait jembatan khusus KKJTJ ini. Mudah-mudahan kalau itu jadi Bapak bisa lewat akses lewat itu juga bisa komunikasi langsung, bertanya langsung, detailnya langsung bisa dengan langsung berkomunikasi dengan website tersebut. Tapi sementara ini belum jadi, Bapak bisa melibatkan teman-teman yang sebelumnya terlibat di Waskita terkait jembatan khusus, misalkan di mana tol Japek itu ya, LPD itu atau jembatan-jembatan lain, itu bisa Bapak tanyakan. Ini nomor 3 ini terkait Bapak yang Telut Balikpapan. Masih dibahas di anggota KKJT, ya Bapak bisa lewat tanya teman-teman itu, atau pada waktu pembahasan ini Bapak bisa ikut, Bapak bisa koordinasi dengan Balik Jembatan. Pertanyaan yang terkait dengan Teluk Balikpapan masih dalam tahap review, apa yang kira-kira menjadi kendala dalam penyelesaian DD Jembatan Balikpapan dan penajaman tersebut. Kendala yang kami hadapi tidak hanya di sini Pak, di beberapa jembatan yang pembahasan dengan anggota KKJTJ itu adalah pertama ya tadi yang sering dibahas oleh Pak Derajat, Bapak-bapak yang lain, kualifikasi dari perencanaan yang membahas DED ini. Itu yang pertama. Kedua, responnya lama. Padahal kita punya SOP batas waktu untuk mengupdate dari hasil Minotaur meeting itu ada batasan waktu tapi respon dari honor bisa dalam hal ini oleh Waskita itu kadang-kadang lama Pak. Kadang-kadang mestinya dalam hitungan hari ini kadang-kadang 1 bulan, 2 bulan baru datang lagi menindaklanjuti. Yang seperti itu kendala-kendala Pak. Habis itu dibahas dengan anggota KKJTJ, itu pun kadang-kadang hasilnya juga kurang maksimal karena ya tadi itu personel yang dilibatkan kurang qualified. Makanya dari HAKI ini saya berharap bisa menelurkan tenaga ahli yang qualified. Itu Pak. Sementara jabat saya itu Pak Alvin, Subtanegara mudah-mudahan bisa mewakili. Tadi sepintas Pak Ani juga menanyakan lagi, ada Pak itu yang jembatan apa program S2 jembatan Pak, ada jembatan dan ada terowongan Pak di ITB dan ITS sama UGM Pak. Setahu saya yang ITB dan UGM. Waktunya habis Pak Yuda. Ini ya, jadi ini beberapa pertanyaan banyak nih, mohon maaf nggak bisa saya jawab semua. Terima kasih Pak. Mohon maaf lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Yuda. Mohon maaf ini agak lewat 5 menit, tapi kami nanti mudah-mudahan bisa dikontrol waktunya untuk peserta selanjutnya, narasumber selanjutnya. Sekarang terima kasih ya Pak Yuda. Terima kasih kembali Pak Budi. Salam sehat selalu semuanya anggota HAKI. Izin saya live Pak ya. Ya, terima kasih Pak Yuda. Oke,